Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zes Fauzi, CGP Angkatan 8, Kabupaten Seluma. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Seluma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan proses coaching dari modul 2.3. Dan pada kesempatan ini juga saya dibantu oleh dua rekan saya. Saya sendiri bertindak sebagai coach. Di sebelah kiri saya ada Pak Fauzan yang bertindak sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Ibu Nina Epriani yang bertindak sebagai observer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga baik, tapi ada beberapa masalah. Itulah saya perhatikan Pak Fauzan beberapa hari ini, mulai dari minggu belakang, mengajarnya nampaknya kurang konsentrasi, kurang ceria, juga nampaknya ada permasalahan. Kira-kira permasalahannya Ya, memang saya mau cerita dengan Bapak. Kalau Bapak ada waktu. kebetulan Pak, saya mengajarnya sekarang itu ada 1 jam kosong, jadi saya punya ada kesempatan agak panjang. Kalau memang harus ini bisa saya bantu. Kalau memang Bapak ada waktu, kamu kesediaannya untuk mendengarkan cerita kami. Berarti kita jangan berdiri Pak, kita cari tempat yang nyaman. Oke. Kita masuk ke ruang guru aja Pak. Di Pak. Oh Pak Fauzan, kita duduk di ruang guru Pak, di tempat yang nyaman. Melanjutkan obrolan kita di luar tadi. Kebetulan kan saya bisa dalam arti kalau Pak Fauzan mau curhat, saya bisa mendampingi karena saya ada waktu 1 jam yang kosong. Kira-kira permasalahan yang Bapak rasakan saat ini apa? Gini Pak, saya itu bingung mau mulai dari mana ini Pak. Oh begitu. Coba ceritakan saja Pak. Ya, saya itu minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa yang saya jarang masuk. Lalu bagaimana rencana Pak Fauzan? Coba ceritakan lebih lengkap. Ya, saya itu sebenarnya khawatir saja, khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Oh gitu Pak. Jadi menurut Bapak, tujuan arah pembicaraan kita hari ini sebenarnya untuk apa Pak? Saya ingin curhat sama Bapak itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami. Oh iya Pak, mudah-mudahan Pak kita menemukan solusinya, nanti menemukan jalan yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Dan saya harapkan nanti Bapak bisa maksimal lagi mengajar, karena saya perhatikan kan sudah 1 minggu Bapak itu kurang ceria. Saya lihat memang ada beban, tahu itu permasalahannya kan karena ada siswa Bapak yang jarang masuk. Jadi ada rasa khawatir mungkin dengan Bapak. Ya, terus terang Pak, saya itu kepikiran terus sama satu siswa yang saya jarang masuk sekolah itu. Kalau seperti itu, apa rencana Bapak untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah secara maksimal? Jadi begini Pak, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, saya sudah pernah mendatangi rumahnya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu. Kalau seperti itu, langkah atau cara Bapak mengatasi permasalahan tersebut kira-kira bagaimana, Pak? Eh, saya masih bingung Pak. Saya pernah sarankan bagaimana kalau dititipkan sama saudara atau tetangga yang dekat. Ide yang baik, Pak. Ada keluarga yang bisa dititipin, Pak, untuk menjaga adiknya tadi? Alhamdulillah ada Pak, tapi dengan cara membayar artinya. Oh, jadi
dengan cara membayar. Jadi rencana Bapak selanjutnya apa? Rencana saya itu dalam waktu dekat ini saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari karena adiknya sudah ada tempat penitipan. Penitipannya itu tadi kan Bapak katakan dengan harus dibayar. Jadi sudah ada kesanggupan dari keluarganya itu untuk membayar. Iya Pak, saya segera menemui orang tuanya kembali untuk membicarakan dan berusaha memberikan masukan agar siswa tersebut bisa maksimal mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam supaya rencana Bapak tersebut bisa berjalan maksimal, kira-kira yang akan Bapak libatkan siapa-siapa? Kira-kira yang saya libatkan itu ya yang pasti yang pertama itu orang tuanya dan teman-teman di kelasnya. Bagus sekali itu Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan proses pembelajaran, karena kita juga kan sudah dekat dengan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan nanti kekhawatiran Pak Fauzan itu anak tersebut mungkin takut khawatir anjlok nilainya, jadi Bapak merasa ada beban. Dengan solusi ini mudah-mudahan anak tersebut bisa maksimal dengan posisi tidak menjaga adiknya lagi di rumah, Pak. Ya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Saya sekarang mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak sebenarnya punya insting yang hebat, punya perencanaan yang hebat. Bapak bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Lagi pula saya perhatikan Bapak ini sangat memperhatikan kebutuhan anak didiknya, Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Sekarang saya itu sudah agak lega. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Oh iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zes Fauzi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Seluma. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai observer. Saya akan menerapkan ataupun mempraktekkan proses coaching di modul 2.3. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang bertindak sebagai coach, yaitu Bapak Fauzan, SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma, dan sebagai coachingnya Ibu Lina Hebrani, sarjana pendidikan juga dari SMA Negeri 2 Seluma. Assalamualaikum Pak. Saya kan Apa kabarnya Bu Dina? ingin mengamati rencana kan Pak Fauzan mau melakukan proses coaching. Ya Pak, betul salah biasa. Rencananya kan Pak Fauzan itu kemarin. Saya sudah tunggu tapi Pak Fauzan Seperti masih yang saya bincangkan tadi Pak, saya ini mau konsultasi Bapak karena menemukan beberapa permasalahan yang belum bisa berjalan dengan baik, Pak. Oh, Saya sebenarnya ini Pak, dari proses anak coaching saya mungkin ini Pak Pak, Fauzan sudah setiap jam bisa pelajaran saya ini mengetahui Pak, setelah istirahat alur sering permasalahan Pak, nanti tidak semuanya gitu, tapi tapi dengan baik ada beberapa bisa orang yang memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan dari baik sebagai coachnya, nanti bisa memancing Pak Fauzan bisa memancing coachingnya. Jadi saya harapkan nanti saya hanya mengamati Pak prosesnya, proses coaching Pak Fauzan nanti. Saya berharap nanti alurnya, alur coaching itu terutama dari tujuan, itu mereka identifikasi ini kalau di sampai dengan kantin pada saat yang terakhir ini itu itu mereka berjalan dengan maksimal. Dalam arti alur mas ceritanya dan juga mungkin bisa dilakukan dengan baik. antri. Nah, di akhir Lama nanti antri saya ada kan. refleksi, dalam arti dari pemantauan saya itu saya akan memberikan masukan-masukan sedikit terhadap coaching yang telah dilakukan Pak Fauzan. Mungkin hanya itu Pak, silakan untuk Bapak untuk memulai coachingnya dengan coachnya yang keempat itu. Yang dulu inginkan Pak Fauzan. wali kelas itu seperti ini. Ya Pak, terima kasih. Saya Saya kan berharapnya
mereka ini ingin mengamati rencana kan Pak Fauzan mau sesuai melakukan jadwal. proses coaching. Ya kalau kita mau jam 10, Rencananya kan Pak Fauzan kemarin jam sekian. saya sudah tunggu-tunggu, tapi Pak Fauzan masih kurang sehat badan. Makanya hari ini saya lihat Pak Fauzan sudah masuk dan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Saya sebenarnya dari proses coaching mungkin Pak Fauzan sudah bisa melakukan yang terbaik dari mungkin alur permasalahan, nanti alur ceritanya mungkin berjalan dengan baik, bisa memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan dari baik sebagai coachnya, nanti bisa memancing Pak Fauzan bisa memancing coachingnya, kemudian melemparkan pertanyaan dari itu. Jadi saya harapkan nanti saya hanya mengamati Pak prosesnya, proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Saya berharap nanti alur coaching itu terutama dari tujuan, identifikasi sampai dengan yang terakhir itu berjalan dengan maksimal. Namanya alur ceritanya mungkin bisa dilakukan dengan baik. Nah di akhir nanti saya ada refleksi, nanti dari pemantauan saya itu saya akan memberikan masukan-masukan sedikit terhadap coaching yang dilakukan Pak Fauzan tersebut. Mungkin hanya itu Pak, silakan untuk Bapak untuk memulai coachingnya dengan coachnya yang berempat ini. Belajar tidak sampai beberapa kali dalam ya Pak, terima kasih. Saya kan ingin mengamati rencana kan Pak Fauzan mau melakukan proses coaching. Rencananya kan Pak Fauzan kemarin saya sudah tunggu-tunggu, tapi Pak Fauzan masih dulu kurang sehat badan. Makanya hari ini saya lihat Pak Fauzan sudah masuk, dan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Saya sebenarnya dari proses coaching kemungkinan Pak Fauzan sudah bisa melakukan yang terbaik dari mungkin alur permasalahan, nanti mungkin berjalan dengan baik, bisa memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan dari baik sebagai coachnya, nanti bisa memancing Pak Fauzan bisa memancing coachingnya, kemudian melemparkan pertanyaan. Jadi saya harapkan nanti saya hanya mengamati Pak prosesnya, proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Saya berharap nanti alur coaching itu terutama dari tujuan, identifikasi sampai dengan yang terakhir itu berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini alur ceritanya menemukan solusi mungkin bisa dilakukan dengan baik. Nah di akhir nanti saya ada refleksi, nanti dari pemantauan saya itu saya akan memberikan masukan-masukan sedikit terhadap coaching yang dilakukan Pak Fauzan. Mungkin hanya itu Pak, silakan kelasnya Bapak untuk memulai coachingnya dengan mungkin ya semoga saja ini hanya satu kali restitusi Pak. Kalau misalnya memang lebih dari satu kali restitusi saya akan Waalaikumsalam. Silakan. ya Pak, terima kasih. Saya kan ingin mengamati rencana kan Pak Fauzan mau melakukan proses coaching hari ini. Ya Pak, betul, kami dukung. Rencananya kan Pak Fauzan kemarin Sepenuhnya. saya sudah tunggu-tunggu, tapi Pak Fauzan masih dulu Dan nanti apabila ada kurang sehat badan. Makanya hari ini saya lihat Pak Fauzan sudah masuk, bisa lebih dan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sebenarnya dari proses coaching mungkin Pak Fauzan sudah bisa melakukan yang terbaik dari mungkin Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu Terima Nina. kasih Pak. Apa kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah baik Pak, walaupun ada sedikit permasalahan ini Pak. Masalah biasa. Sebagai manusia pasti ada masalah. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Nah, seperti yang saya bincangkan tadi Pak, saya ini mau konsultasi Pak sama Bapak karena menemukan beberapa permasalahan yang belum menemukan solusi. Kira-kira permasalahannya apa Bu? Ya, ini Pak, anak saya ini Pak, setiap jam pelajaran saya ini Pak, setelah istirahat sering terlambat Pak. Tidak semuanya tidak, tapi ada beberapa orang yang seperti itu. Ya memang ada anak di dalam sekolah kita ini yang sering-sering lambat masuk, itu pasti ada. Jadi
jam ibu mata pelajaran ibu itu pernah ibu identifikasi atau nanya langsung dengan murid ya, apa permasalahan yang penyebab daripada permasalahan yang mereka lakukan ini? Yang pernah saya tanya Pak, Ya. itu mereka ini kalau di kantin pada saat jam begini itu mereka itu masih makan Pak, dan juga antri nih Pak, lama antri di kantin Pak, jadi terlambat masuk. Ya, itu permasalahan ibu itu sering juga dilontarkan dengan guru-guru yang lain. Tentu ibu dari permasalahan ini apa yang ibu inginkan, kelas itu sepertinya seperti apa ya? Saya itu Pak berharapnya mereka ini disiplin Pak, sesuai jadwal. Ya. Ya kalau kita masuk jam 10 harus jam 10 seperti itu. Kalau masuk jam sekian harus sekian. Kita harus kontak sama jadwal kita. Ya, mantap. Keinginan ibu sangat luar biasa, sangat bagus sekali, ingin mendisiplinkan siswa kita. Jadi kira-kira untuk mewujudkan ini atau mencapai tujuan daripada yang ibu lakukan itu apa? Saya mungkin akan mencoba segitiga restitusi Pak, menerapkan menyelesaikan permasalahan dari anak itu. Jadi rencananya itu ingin menerapkan restitusi pada anak. Ya, saya akan mencoba. Kalau restitusi itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah akan ada nanti apa yang hasilnya. Ya. Tapi kira-kira siapa yang ingin ibu minta dukungan dalam hal ini? Saya akan untuk melaksanakan restitusi ini saya akan meminta dukungan sama wali kelasnya mungkin Pak, karena saya rasa wali kelasnya perlu tahu permasalahan dari anak-anak ini. Kalau misalnya memang tidak selesai di wali kelas, saya akan mencoba ke guru TK atau ke wakaf kesiswaan untuk semoga aja tidak sampai beberapa kali dalam menyelesaikan restitusi. Jadi kalau restitusi pertama tidak bisa diselesaikan, ini nanti misalkan kira-kira ibu minta dukungan siapa lagi? Kalau segitiga restitusi itu tidak selesai Pak dalam satu kali restitusi, saya akan mencoba minta dukungan lebih tinggi lagi ke wakaf kesiswaan, ke kepala sekolah, tapi saya akan melakukan pemanggilan orang tua juga Pak untuk melakukan pendampingan lebih intensif terhadap mereka. Mantap, rencana ibu mantap, laksanakanlah sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan hasil daripada permasalahan ini ya bisa diselesaikan dengan baik. Jika ibu lakukan dengan restitusi, lanjutkan saja Bu ya. Mudah-mudahan, tapi yang jelas melakukan pendekatan yang maksimal dengan anak kita ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kira-kira dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini, apa yang bisa ibu simpulkan? Kalau dari percakapan ini saya merasa lega Pak. Iya. Merasa lega, malah menemukan solusi Pak dari permasalahan saya, dan saya akan melaksanakan segitiga restitusi ini dengan cepat dan akan meminta dukungan bekerjasama berkolaborasi dengan wali kelasnya, dan mungkin ya semoga saja ini hanya satu kali restitusi Pak. Kalau misalnya memang lebih dari satu kali restitusi, saya akan menghubungi orang tuanya dan berkolaborasi ke pihak sekolah yang lebih tinggi. Ibu ya, mudah-mudahan kita lanjutkan saja, laksanakan saja Ya. rencana ibu. Kami dukung sepenuhnya, kami dari sekolah dukung sepenuhnya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan nanti apabila ada kendala boleh nanti hubungi kami lagi sebagai pihak sekolah untuk bisa lebih menegaskan kepada sekolah, pada siswa kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sudah menemukan solusinya. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Saya pamit.
Amin Pak. Ya, silakan lanjutkan tuh. Kalau saya amati tadi dari awal sampai akhir proses coaching yang dilakukan Pak Fauzan Iya Pak. sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Yaitu nampak tadi saya lihat terjadi interaksi antara coach dan coaching. Nah, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, aksi, kemudian tanggung jawab, itu sudah nampak sekali terstruktur dalam artian alur ceritanya sudah sangat jelas. Itu yang saya amati tadi dan teman-teman sudah berjalan dengan baik. Tapi walaupun sudah berjalan dengan baik, tetap harus ada yang kita perbaiki. Saya lihat tadi yang Bapak harus perbaiki. Kemungkinan tadi itu kan mungkin Bapak masih punya perasaan seakan-akan ada persiapannya masih kurang waktu Bapak melakukan coach tadi. Ya. Jadi ada keraguan dalam diri Bapak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Itu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki, Pak. Kemudian Bapak tadi sudah menampilkan kondisi present dalam arti kehadiran penuh saat melakukan coaching. Jadi ada proses agar bisa lebih fokus tadi bersikap terbuka kepada coachingnya dari catatan saya yang saya lihat. Kemudian Bapak sabar dan sangat ingin mengetahui apa permasalahan coaching tersebut. Jadi kondisi coaching itu Bapak lebih ingin mengetahui sehingga nantinya bisa memberikan pertanyaan yang lebih baik. Saya lihat tadi terstruktur kepada coachingnya. Kemudian Pak, dari pengamatan kami yang terakhir, yang harus Bapak lakukan untuk proses coaching berikutnya, kemungkinan persiapan, kemungkinan yang pertama itu persiapan dan mental Bapak supaya tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut itu menemukan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, Pak, jangan bosan berlatih, terus berlatih. Saya yakin Bapak itu luar biasa hebat. Mudah-mudahan nanti pada proses berikutnya ini lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bukan dalam artian coaching Bapak tadi tidak berbobot, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan lagi dan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot. Mungkin hanya itu Pak dari pengalaman. Bapak sudah luar biasa Pak proses coaching. Itu saja Pak, saya mungkin dari pengalaman saya cuma demikian. Ya, terima kasih Pak Coaching dari proses coaching kami tadi. Terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan sarannya itu bisa memberikan kebaikan bagi kami dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.